semuanya, selamat datang di diskusi sastra bareng kami dari kelompok Balai Pustaka. Hari ini kita akan ngebahas salah satu novel klasik yang punya pengaruh besar dalam perkembangan sastra Indonesia, yaitu Azab dan Sengsara karya Merari Siregar. Meskipun ditulis di tahun 1936, isinya masih sangat relevan, apalagi tentang cinta yang harus kandas karena adat dan tekanan sosial. Yuk kita bahas dari sinopsis ceritanya dulu. Azab dan Sengsara menceritakan tentang Maryamin, seorang gadis Batak yang hidup sederhana dan penuh harapan. Sejak kecil, dia menjalin hubungan dekat dengan Aminuddin, anak yang cerdas dan baik hati. Seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta tumbuh di antara mereka. Tetapi, karena tantangan keluarga dan adat, menyebabkan Maryamin menyerah pada cintanya. Awalnya, dia memperjuangkan cintanya, tetapi karena dia berasal dari keluarga miskin dan karena tantangan adat, dia menyerah. Pada saat itu, Maryamin dipaksa menikah, tetapi bukannya bahagia, Maryamin malah disiksa, dihina, dan ditinggalkan dalam kondisi sakit. Maryamin bukan tentang sakit hati saja, tetapi juga tentang hak dan kebebasan perempuan pada masa itu. Nah, tema utamanya berat tetapi penting, tentang bagaimana adat yang seharusnya menjaga keharmonisan tetapi malah memberikan sumber penderitaan. Di novel ini, perjodohan sangat dipertanyakan, di mana anak-anak tidak diberi ruang untuk memilih pasangannya sendiri. Ada juga tema kesenjangan sosial, yang di mana cinta Maryamin dan Aminuddin ditolak bukan karena tidak pantas, tetapi karena perbedaan situasi sosial keluarganya berbeda, dan di mana perempuan seringkali menjadi korban dari semua tekanan itu. Kalau ngomongin alur, novel ini memiliki alur campuran atau memiliki alur maju dan mundur. Tetapi tetap enak diikuti. Ceritanya dibuka dengan suasana tenang di sore hari di Sipirok. Tapi pelan-pelan konflik mulai muncul. Dari pertentangan keluarga, konflik warisan, sampai Aminuddin yang harus memilih antara cinta dan patuh pada orang tua. Puncaknya adalah Maryamin dipaksa menikah dengan Kasibun yang ternyata memiliki sikap yang kasar, cemburuan, dan suka main tangan. Buatku, yang bikin novel ini menyakitkan adalah sebuah kenyataan bahwa penderitaan itu terjadi karena keputusan yang dibuat tanpa suara hati si tokoh utama. Nah, tokoh-tokoh di novel ini mempunyai karakter yang sangat kuat. Seperti Maryamin, meskipun hidupnya berat, hidupnya digambarkan sebagai orang yang lembut, penyayang, dan sabar. Ia bukan tokoh perempuan yang lemah, justru ketabahannya itu luar biasa. Aminuddin, meskipun ia orang yang berpendidikan tinggi, tidak menjamin bahwa ia orang yang berani untuk melawan adat. Ada juga tokoh Sultan Baringin dan Kasibun, yaitu dua tokoh laki-laki yang mewakili kekuasaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dan jangan lupakan Nuria, yaitu ibunya Maryamin yang penyayang dan religius, yang selalu menjadi tempat berpulang Maryamin ketika lelah dalam menjalani hidup. Latar tempatnya sangat kuat, dari Sipirok, Hideli, hingga Medan, yang dimana menggambarkan masyarakat Batak masih memegang erat adatnya. Nilai sosialnya yang justru membuat kita berpikir, yang dimana perjodohan, kasta, menikah sesuku, dan mempercayai dukun yang masih kuat dalam mengambil keputusan hidup seseorang. Walaupun novel ini dibuat dari zaman dahulu, tetapi nilai-nilai seperti ini masih ditemukan hingga sekarang. Novel ini memiliki sudut pandang orang ketiga, tapi tetap terasa dekat. Kita bisa merasakan keresahannya. Maryamin, kemarahan Aminuddin, sampai kebimbangan ibu-ibu dalam cerita ini. Amanatnya banyak banget. Jangan menyalahgunakan adat, jangan menilai orang dari status sosial, dan pentingnya memberi kebebasan pada anak untuk memilih masa depannya. Ada juga pesan spiritual yang cukup menyentuh. Contohnya, agama itulah yang memberi tenaga bagi kita memikul beban kehidupan. Jadi, meskipun kisahnya penuh azab, ada cahaya harapan yang disampaikan lewat iman dan ketabahan tokohnya.
Jadi itulah analisis dari novel Azab dan Sengsara yang telah kami analisis. Nah, semoga teman-teman bisa belajar dari kisah tadi dan makin peka terhadap isu-isu sosial yang ternyata tidak jauh berbeda dari dulu sampai sekarang. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Dadah!